Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita pada seri berikutnya. Hari ini akan mencoba menghantarkan surat ke-25 dalam Al-Quranul Karim yang kita tahu dengan sebutan surah Al-Furqan. Al-Furqan maknanya adalah pembeda. Kenapa dinamai Al-Furqan? As-Sabuni mengatakan sumiyati surah Al-Karimah surah Al-Furqan lianna Allah Ta'ala dzakara fiha hadzal kitab al-majid alladzi anzalu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah Subhanahu wa taala dalam surat ini menyampaikan kepada kita sekalian tentang kedudukan Al-Qur'anul Karim, kitab suci umat Islam, kitab suci pedoman kita bersama yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa Al-Qur'an sebagai an-ni'matul kubra 'alal insaniyah, kenikmatan besar luar biasa yang Allah hadiahkan, yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Dan selain itu Al-Qur'an pun an-nurus sati', ibarat cahaya yang berkilauan yang membedakan antara hak dan batil, cahaya dan kegelapan, antara kufur dan keimanan. Oleh karena itu, tepat sekali ketika surah ini dinamai dengan surah Al-Furqan. Kemudian surah Al-Furqan ini kategorinya surah Makkiyah, sehingga banyak di dalamnya membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan al-aqidah. Termasuk juga dalam surah Al-Furqan ini membantah tentang subhatul musyrikin, di mana mereka memiliki sikap dan tudingan kepada Al-Qur'anul Karim, juga kepada risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagian di antara mereka mengatakan bahwa Al-Qur'an ini disebutnya asatirul awalin, dongengan purbakala. Kemudian juga ada yang mengatakan, yang menuding bahwa Al-Quran ini adalah hasil konspirasi kong kaling kong antara Nabi Muhammad SAW dengan ba'du ahlul kitab, dengan sebagian ahlul kitab. Ada juga yang mengatakan annahu sihrun mubin, Al-Quran ini merupakan sihir yang nyata yang diberikan oleh Tuhan Muhammad kepada Muhammad SAW untuk mengelabui umat manusia. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Tudingan-tudingan seperti itu Allah bantah melalui surah Al-Furqan. Selain itu, saudara-saudariku, bahwa bukan hanya bantahan yang Allah sodorkan kepada kaum musyrikin seputar Al-Quranul Karim dan risalah Nabi Muhammad, juga Allah aqama al-adillah wal barahin ala annahu tanzilu rabbil alamin. Allah menyodorkan dalil-dalil hujah-hujah yang nyata yang membuktikan dan meyakinkan sesungguhnya Al-Quran jauh dari praduga dan perkiraan atau tudingan-tudingan mereka. Tetapi Quran ini tanzilu min rabbil alamin, adalah diturunkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di surah berikutnya, di ayat berikutnya dalam surah ini, Allah Subhanahu wa ta'ala pun menyampaikan kepada kita sekalian bahwa sebagian musyrikin dulu ada yang mengingkari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam karena mereka beralasan Rasul yang mereka nanti-nantikan, yang mereka harapkan itu bukan sosok yang dimiliki oleh Rasulullah Muhammad SAW. Keinginan mereka siap mengakui Rasulnya umat Islam, manakala Rasul yang diutus atau yang didatangkan ke tengah-tengah mereka itu dzil jahi watharo, orang yang memiliki kedudukan, orang yang memiliki kekayaan, tidak seperti Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kata mereka. Karena selama ini yang tidak suka kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa ini adalah yatim Abi Thalib, ada yang mengatakan ini adalah orang fakir. Semestinya
Yang menjadi rasul itu menurut perkiraan mereka haruslah orang kaya, haruslah orang terpandang, terhormat, pintar, dan yang lain sebagainya. Sementara ini Muhammad, inilah yang menyebabkan kenapa sebagian kaum musyrikin dulu enggan dan tidak mau meyakini, mempercayai Nabi Muhammad sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi hal ini semuanya dibantah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui surah Al-Furqan. Di antaranya salah satu bantahan bahwa Jibril datang kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Jibril turun karena mengetahui Rasul dihina, dicaci, dimaki karena kefakiran beliau. Hal ini menyebabkan Rasul sempat down, Rasul sempat sedih, hazana. Datanglah Jibril memberikan motivasi, ya Rasulullah, aku diutus oleh Allah untuk menghibur dan mendatangimu karena mereka tidak yakin dan tidak percaya kepadamu. Kami tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mengetahui tentang situasi dan kondisi ini. Di tengah Jibril dan Nabi Muhammad sedang ngobrol, id putiha babun minas sama. Tiba-tiba pintu langit, salah satu pintu langit dibukakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah pintu langit terbuka, faqala Jibril, Jibril pun berkata, absyir ya Muhammad, bahagialah engkau wahai Muhammad, hadza ridwan khazinul jannah. Lihat, itu malaikat Ridwan, sang penjaga surga datang kepada kita. Qad ataka biridha mir rabbik. Ia datang membawa kabar keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala untukmu. Fasalim alaih, berilah salam kepadanya ya Muhammad. Selanjutnya waqala, Ridwan berkata, ya Muhammad, rabbuka yukhayyiruk. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhanmu menyuruh engkau untuk memilih baina antakuna nabiyan malika wa baina antakuna nabiyan abda. Silahkan, apakah engkau berkenan untuk dijadikan selain Nabi Allah tapi juga sebagai raja? Ataukah engkau justru memilih jadi nabi tapi tetap engkau sebagai abdan, hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala? Silahkan memilih. Ini selain aku disuruh menawarkan kepada engkau tentang hal pilihan tersebut, hadhihi mafatih khazainil ard. Ini adalah kunci gudang kekayaan bumi. Silahkan, Anda tinggal memilih wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panadzara Rasul sallallahu alaihi wasallam, mendapat tawaran itu Rasul pun memandang sejenak kepada malaikat Jibril seolah meminta isyarah apa yang beliau harus tentukan sikap. Tapi ternyata Jibril memberinya isyarah, fa'auma abiyadih antawadha'a, agar supaya Rasulullah tetap tawadhu. Artinya, pilihlah menjadi Nabi Allah tapi tetap bukan sebagai posisi raja, dan tapi sebagai abdan, hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari situlah saudara-saudariku, bukan berarti Allah tidak memiliki kekuasaan untuk mengutus seorang nabi yang kaya raya. Tetapi ini untuk memperlihatkan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menentukan seorang utusannya itu bukan dilihat dari strata sosial, bukan karena dia kekayaannya, bukan karena dia keturunannya, tetapi yang menjadi Rasul utusan Allah, hak prerogatif Allah, adalah hak Allah yang menentukan. Demikian pula orang-orang yang ditakdirkan menjadi pewaris para nabi. Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan tersendiri tanpa melihat strata seseorang. Dan dalam surah ini pun pada bagian akhir terutama Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan bisyarah kepada kita sekalian tentang kriteria yang disebut dengan ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang maha pengasih, bukan hamba-hamba yang lain. Siapakah mereka? Wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Imam Qurtubi menjelaskan dalam tafsir Qurtubi bahwa dalam surah ayat ini Allah mensifati hamba Allah yang rahman dengan 11 kriteria yang dimiliki.
Di antaranya ciri-ciri ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang maha rahman itu memiliki sifat tawadhu, rendah hati, tidak sombong, kemudian hilim, bijaksana, tidak angkara murka, gemar bertahajud malam, kemudian juga memiliki rasa khauf yang tinggi kepada Allah, kemudian tarkul israf wal iqtar, meninggalkan sifat berlebihan dalam menapaki kehidupan, tidak terlalu israf tapi juga tidak terlalu iqtar. Kemudian juga wal bu'ud anisyirik, menjauhi dari kesyirikan. Wan nazahah aniz zina wal qatl, mensucikan dirinya dari perbuatan tercela zina dan pembunuhan. Juga memiliki perilaku taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, menghindari bohong, menerima mawaidh nasihat dari siapapun datangnya, wal ibtihal ilallah, dan selalu banyak berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut kriteria hamba-hamba Ar-Rahman, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, bukan hamba-hambanya syaitan. Dan kemudian summa bayyana jazaa'ahum karim. Allah pun menjelaskan balasan yang berhak diraih oleh mereka hamba-hamba Ar-Rahman, yakni nailul ghurfah, akan menghasilkan ghurfah ay darajah ar-rafi'ah, derajat yang tinggi, yakni di surga nanti. Mudah-mudahan kita digolongkan ibadur rahman. Hadza minni wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.